Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan template Xamarin yang master detail. Kita coba aja langsung bikin projectnya. Lalu pilih mobile app Xamarin Form. Next, pilih tulis dengan latihan master detail. Create, nanti akan muncul menu template di sini. Ada 4. Yang akan kita jelaskan ialah yang master detail. Kita sementara abaikan dulu ininya, hanya yang Android saja. Oke, muncul di sini ada 2 project, yaitu project shared-nya, project dan juga project Android-nya. Yang akan kita highlight di sini ialah template yang di-generate oleh Microsoft, yaitu master dan detail. Ada beberapa file yang berkaitan, yaitu dan juga menu. Dan satu lagi home menu item. Kalau kita run hasilnya, ya, ini adalah hasil dari template yang disediakan Microsoft Master Detail. Jadi kalau disebut ya, ini adalah masternya nih, halaman yang kita bisa slide dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan detailnya adalah ini bagian ini semua nih, bagian yang tampil di halaman muka ini. Nah, jadi di masternya ada 2 menu. Ketikanya diklik, maka halaman yang di belakangnya menyesuaikan dengan yang ke select. Oke, kita akan bedah satu-satu. Jadi pertama, ketika memulai inisialisasi running, maka project ini akan memanggil app dan juga akan menginstansiasi main page. Nah, main page ini kalau kita lihat main page, ini isinya adalah tag master detail page. Nah, di dalamnya ini ada 2 tag utama, yaitu tag master dan juga tag detail. Tag master ini berisi menu-menu yang tadi nih, yang ada di sini. Ini. Sedangkan tag detail adalah yang di sini. Kalau kita lihat di sini, ini abaikan dulu karena ini sebenarnya berkaitan dengan iOS. Kita bisa hapus juga, tak apa-apa. Sebenarnya ini item page adalah menu halaman yang pertama kali tampil ketika di running. Kalau kita hapus seperti ini, pasti akan ngeblank, tapi sebenarnya masih ada ini, ada di sini, browse. Tuh. Gitu. Jadi kita biarkan saja. Lalu bagaimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya ialah di main menu ini, main page ini akan memanggil menu page. Nah, kalau kita lihat menu page, isinya adalah content page biasa, content page yang ada stack layout dan juga ada ini nih, list view. Yang di dalam list view-nya item source dibikin seperti ini, di running gitu maksudnya. Isi dari list view-nya. Ini sebenarnya tidak signifikan, supaya lebih jelas. Kalau kita lihat page yang di belakangnya, ketika instansiasi, halaman menu page XML ini mendaftarkan 2 menunya, menu browse dan about, ID dan title. ID-nya ini bentuknya enum. Enum itu apa? Kalau kita lihat di sini model, ada home menu item. Sebenarnya enum itu berisinya integer. Ini 0 dan 1. Jadi ID-nya itu alih-alih menggunakan integer, kita menggunakan
enum supaya bisa ketahuan gitu ID-nya ini dan ini. Kalau kita lihat lagi, balik lagi ke menu page. Pertama kita daftarin dulu nih. Daftarin ke sini. Kita bikin list, yang listnya isinya browse dan about. Itu kan nama menunya kan ya. Lalu menunya ini di-assign ke item source. Item source tadi yang ini. Kalau kita lihat lagi di sini. Item source dari list view menu kan. Ini list view menu dimasukkan, dibinding ke sini. Berarti kan si list view menu ini memiliki menu-menu yang tadi didaftarkan. Nah, list view menu ini ibaratnya bisa di for each gitu ya. Di dalamnya tuh yang ada di sini bakal diulang sesuai dengan isi yang ada di item source-nya. Nah, karena tadi ada title dan ID, kita bisa bikin di sini binding ke title dan sini bundle ke titik, maksudnya tuh ke objek tersebut. Kalau kita lihat lagi, nah ini default yang diselect itu adalah yang pertama, berarti kan ID-nya yang ke 0 ya ini. Lalu ketika dia diklik, maksudnya ketika ini diklik nih, klik, maka ada event handler-nya yang berbentuknya seperti ini. Ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi sih pakai event gitu ya. Tapi ini lebih singkat lagi. Kalau diklik, maka kalau kliknya itu 0, maka di return. Kalau enggak, maka di casting ke integer dari ID yang di select. Setelah itu, maka ID-nya dikirim deh ke root page, di mana root page itu adalah menu main page. Nah, berarti kan si menu ini kan cuma milih ngeklik-kliknya doang, sedangkan yang mindahinya ialah menu page. Main page. Nah, si main page-nya ini yang berubah ketika ini diklik, maka si detailnya berubah jadi sesuatu. Misal nih ya, mana ya? Nah, ini dia. Di code behind dari main page, kita akan mendapati dua metode, yaitu konstruktornya dan juga navigate from menu. Nah, yang tadi kita omongin itu, yang mindahin detailnya dari halaman satu ke halaman lain adalah di sini nih. Tadi kan ID-nya dikirim kan dari sini. Oh, tolong dong ID ini, saya mau pindah ke sini. Nah, dia ini yang ngerjain. Oh, ID-nya mana nih? Jika tidak terdaftar menunya, misalnya ID-nya 1, tapi si menu page ini kan kosong kan, nggak ada nih, ya udah didaftarin dulu aja. Daftarin misalnya menunya 1, di sini kan belum punya nih. Daftarin dulu 1 itu adalah about page, kalau 0 apa item page gitu. Nah, kalau misalnya ini udah semuanya kedaftar nih di sini, maka si detailnya tinggal di assign ke page yang baru, ke menu page yang ada di ID sini. Kalau tidak 0 dan detailnya bukan sama dengan yang dituju, maka detailnya diassign ke halaman yang dituju. Ini pakai delay sedikit, is presentednya false. Oke. Seperti itu. Sedangkan yang ada di konstruktornya sebenarnya adalah menu default sih. Kalau menu default pertama-tama pasti masukin detail yang browse tadi. Dan di sini juga ada seperti default animasi sih sebenarnya. Bisa pop, bisa juga split on portrait atau split on landscape, nah, macam-macam, tapi kita pakai pop over aja. Oke, seperti itu. Kita akan coba misalnya menambahkan menu 1 baru ya. Karena ini tadi diubah.
memindahkan satu menu. Misalnya ya, kita tambahin page 1 di sini. Add new item, content page. Misal kita tambahin satu menu namanya page 1 yang isinya page 1 doang gitu ya. Nah, di sini kita bisa nambahin dulu home menunya. Jadi page 1. Lalu kita tambahin menu yang ada di sini. Tambahin, didaftarin menunya. Menunya page 1. Title-nya page 1. Lalu setelah itu kita juga harus nambahin di main page-nya. Main page-nya juga kita tambahin di sini. Kalau dia tipenya page 1, maka di sini masukin page 1 sebagai navigation page-nya. Oke. View-nya, SAML-nya sih nggak ada yang berubah sih ya, karena kan SAML-nya ini nggak ada logiknya gitu, cuman nampilin datanya aja. Oke, kita coba langsung running. Oke, kita bisa lihat bahwa di sini menunya sudah ada 3, browse, about, sama page 1. Kalau kita lihat di sini, about bisa pindah, lalu ke page 1. Nah, ini page 1-nya sudah muncul. Oke. Jadi seperti itu. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah sih, nanti akan kita pelajari. Tapi kita pelajari dulu seperti ini. Browse, about, dan page 1. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.